warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurarita dari kelas manajemen D dengan NIM 340219009. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jurnal kontrak psikologis dan etos kerja pada karyawan kontrak di Mayasi cabang Kota Banjar. Pada bab pendahuluan, dilatar belakangi oleh sumber daya manusia merupakan aset utama yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan perusahaan. Menurut Muhajir, tahun 2000, seorang yang memiliki etos kerja yang rendah akan nampak dalam bentuk mudah putus asa, dalam bekerja, kurang disiplin, cepat mengeluh, dan kurang bekerja sama. Menurut Anogara 2001 menjelaskan bahwa etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Kemudian ada lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Ada kontrak psikologis. Menurut Kotler dalam Conway dan Brenner tahun 2005 menjelaskan bahwa kontrak psikologis merupakan sebuah kontrak yang bersifat implisit antara seorang individu dan organisasinya yang menspesifikasikan pada apa yang masing-masing harapkan satu sama lain untuk saling memberi dan menerima dalam hubungan kerja. Kemudian ada etos kerja. Menurut Shinomo tahun 2011 halaman 55 menyatakan bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Kemudian ada hubungan kontrak psikologis berpengaruh terhadap etos kerja. Menurut Muhajir tahun 2000, etos kerja yang tinggi akan nampak dalam bentuk seperti kerja dengan rasa puas, tidak mudah lesu, saling membantu, kerjasama tambahan dikerjakan tanpa mengeluh, kekurangan alat dan biaya, serta keahlian diterima dengan penuh perhatian. Sebaliknya, seorang dengan etos kerja yang rendah diasumsikan akan mudah putus asa, dalam bekerja, kurang disiplin, cepat mengeluh, dan bekerja sama. Kemudian ada kajian terdahulu berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan oleh Iskandar tahun 2002 diperoleh hasil bahwa etos kerja yang tinggi akan terlihat dari perilaku kehidupan pekerja yang mau bekerja keras, penuh bertanggung jawab, ulet, dan mandiri. Kemudian ada penelitian Anjar dan Wiyanti tahun 2016 menemukan bahwa ada karyawan kontrak memiliki kontrak psikologis pada kategori transaksional, yaitu bekerja sama berdasarkan faktor ekonomi. Kemudian ada lanjut ke bab 3, metode penelitian, variabel penelitian, etos kerja, dan kontrak psikologis. Subjek penelitian, kami mengambil sampel 63 karyawan, sampel populasi karena jumlahnya subjek di bawah 100. Kemudian ada metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen berupa skala etos kerja dan mempunyai reliabilitas sebesar 0,893 serta koefisien validitas bergerak dari 0,325 sampai dengan 0,599. Sedangkan skala kontrak psikologis mempunyai reliabilitas 0,919 dan koefisien validitas bergerak dari 0,160 sampai dengan 0,750. Kemudian ada bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan berdasarkan hasil analisis regresi sederhana menunjukkan frekuensi hitung sebesar 35,111 dengan signifikan, maka hipotesisnya menyatakan ada pengaruh kontrak psikologis terhadap etos kerja diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui nilai regresi XY sebesar 0,655 dengan nilai signifikan menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kontrak psikologis dengan etos kerja. Artinya, semakin tinggi kontrak psikologis karyawan, maka semakin tinggi etos kerja karyawan, begitu pula sebaliknya. Kemudian pada bab kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data diperoleh frekuensi hitung sebesar 35,111 dengan signifikan.
lebih dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh kontrak psikologis terhadap etos kerja pada karyawan kontrak diterima. Koefisien determinasi yaitu sebesar 0,429, artinya kontrak psikologis memiliki sumbangan efektif sebesar 42,9%, sedangkan sisanya 57,1% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.